Terima kasih untuk para sesepuh, terutama pendiri King Blues Scooter, seluruh komunitas klub Vespa yang ada di bumi Sriwijaya ini untuk bisa bersatu. Saatnya jalan-jalan bersama, pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami berada di Bintaro Cafe, tepatnya di Jalan Lintas OI Ogan Komering Ilir, bersama-sama dengan para sesepuh ketua komunitas King Blues Scooter. Komunitas ini yang datang dari Kota Palembang, Banyuasin, Betung, Prabu Mulih, Muara Enim. Pemirsa, kami mencoba untuk menyapa satu persatu. Bisa dikenalkan Pak agar pemirsa kenal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di sore yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berkumpul dan menjadi keluarga. Perkenalkan, saya biasa dipanggil dengan nama Har. Nama panjang saya Setiadi Harjanto, biasa dipanggil dengan nama Har. Terima kasih, itu saja. Mungkin. Oke, terima kasih Pak Har. Selanjutnya dengan Pak. Perkenalkan, saya Pak Dayat, biasa dipanggil Om Dayat di dalam kepengurusan King Blues Scooter Palembang. Silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh alias Rizal, selaku Ketua King Blues Scooter Palembang. Ya, kalau di samping kanan kiri saya itu sesepuh, penasehat dan pembina. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin. Sehari-hari saya biasa dipanggil dengan nama Mas Nurdin. Saya sebagai anggota dari klubnya KPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ican. Saya termasuk anggota King Blues Scooter Palembang. Dalam kesempatan bincang-bincang hari ini, kami akan bertanya peserta King Blues Scooter datang rame-rame jauh-jauh dari Palembang menuju Bintaro Kopi ini. Bisa dijelaskan mungkin Pak Muhammad Soleh alias Rizal selaku ketua? Iya, kegiatan ini dalam rangka 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Nah, kebetulan kita punya inisiatif di hari kelahiran Pancasila ini kita bikin sesuatu yang bisa mencontohkan buat teman-teman, karena kebetulan di 1 bulan sebelumnya itu di 23 April itu bertepatan hari jadinya King Blues Scooter yang ke-26 tahun. Oh, 23 April ya? 23 April. Tahun 98. 98, berarti usianya sudah berapa nih Pak? 26 tahun Pak. 26 tahun, Ya. Wah jaya selalu nih King Blues Ya. Scooter ya. Apa saja kegiatan-kegiatan positif yang sudah kita laksanakan mungkin Pak Rizal? Kegiatan positif yang kita laksanakan itu donasi, misalnya ada bencana nih kebakaran di sekitar Kota Palembang, ke panti asuhan, kegiatan sosial. Yang terbaru ini kita laksanakan kegiatan sosial banjir di Batu Raja tadi yang awal bulan tadi kan. Awal bulan tadi itu kita donasi, kita undang loh. KBS mengajak teman-teman skuteris yang ada di Sriwijaya, di bumi Sriwijaya itu untuk mendonasikan, menyisihkan sebagian uangnya untuk membantu saudara kita di Batu Raja yang sedang kesusahan. waktu saat kesusahan itu.
Setelah itu yang terbaru lagi kita donasi itu kita lakukan untuk keluarga kita, saudara kita di Sumatera Barat, banjir bandang Sumatera Barat. Kita dari King Blue Scooter dan teman-teman skuteris Indonesia Raya. Jadi kepedulian kita bukan hanya di Sumatera Selatan saja, Pak. Di luar Sumatera Selatan pun kita jangkau. Ya, kita jangkau karena kita dalam satu kesatuan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah pemirsa, King Blue Scooter ini komunitas. Mereka bukan hanya menyalurkan hobinya saja dengan membawa skuter ya, Vespa dikenal, tapi mereka juga memberikan suatu kepedulian terhadap sesama yang sedang mengalami kesusahan seperti dijelaskan oleh Bapak Rizal tadi sebagai ketua ya. Mungkin ada tambahan lagi Pak supaya masyarakat paham berarti oh ini King Blue Scooter ini manfaatnya ini gitu, kegiatannya ini. Ya, mungkin bisa saya wakilkan kepada penasehat atau pembina dari King Blue Scooter itu. Oh boleh, boleh, boleh Pak Penasehat nih. Baiklah, kami dari King Blue Scooter dari tahun 98 berdiri. Jadi sampai yang ke-26 tahun ini, alhamdulillah sudah banyak kegiatan-kegiatan yang positif untuk terutama untuk kegiatan sosial, terutama bencana alam dan juga korban-korban kebakaran gitu, korban banjir, korban bencana alam, ke panti-panti asuhan, ya ke masjid-masjid itu kami donasikan. Kemudian pernah kami ke pondok pesantren di daerah Mariana, kami nyumbangkan bukan berupa uang, berupa pepohonan, buah-buahan, bibit tanaman. Ya alhamdulillah sekarang pondok pesantren itu sangat berterima kasih karena pohon-pohon dan buah-buahan itu sudah tumbuh besar dan sudah menghasilkan. Wah. Gitu. Iya. Terima kasih. Oke Pak, komunitas King Blue Scooter ini ada berapa total anggotanya Pak? Pertama itu, kedua, apa saja aktivitas mereka di luar komunitas? Kalau anggota kita kurang lebih sekarang ya 110. Wah, Ya, 110 total ya. anggota yang sudah terdaftar. Jadi kita itu sebetulnya lebih ingin dikatakan sebagai keluarga bukan komunitas. Karena memang azas kita itu azas kekeluargaan. Asas kekeluargaan. Ya, azas kekeluargaan. Kita pun merekrut anggota-anggota itu berdasarkan memang mereka mau bergabung sebagai keluarga. Oke. Jadi kita tidak punya syarat-syarat khusus, misalnya misalnya harus punya Vespa ini, Vespa itu enggak ada. Jadi yang penting mereka coba berkumpul dulu dengan kita karena kita kan ada kegiatan bulanan dan kegiatan arisan keluarga, arisan KBS. Jadi disitulah coba mereka bertemu dengan kita, kalau mereka merasa cocok, kami persilahkan untuk menjadi anggota. Dan sekiranya ada masyarakat yang menonton dan ada yang tertarik untuk bergabung jadi keluarga King Blue Scooter ini, gimana caranya nih Pak? Mungkin kita kan ada sekretariat di Pelaju di Gang Sivo, tempat Bapak Ketua, Bapak Rizal. Jadi mungkin bisa main dulu ke sekretariat, perkenalan dulu, perkenalan, nanti coba berkumpul dengan kita ini kalau merasa cocok, merasa ingin menambah keluarga, kami dengan tangan terbuka. Jadi kalau terus tadi lagi apa aja sih profesi kita di sini di King Blue Scooter itu beragam. Ada yang memang dari TNI, dari Polri, ada pengusaha, ada guru, ada yang berkecimpung di bidang perbengkelan. Kami bervariasi. Jadi, nah, bagi masyarakat yang sudah mendaftar atau diterima menjadi keluarga besar King Blue Scooter ini, tata tertib dan disiplin apa saja yang mesti dipatuhi gitu Pak? Kita kembali lagi ke azas kekeluargaan. Jadi kalau sudah menerima sebagai keluarga kan sudah pasti ada tata krama, ada cara-cara adab tertentu yang memang sebagaimana kita keluarga.
apabila memang ada permasalahan kita pecahkan bersama-sama. Bisa dicontohkan Pak, pelanggaran apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh anggota? Ya, pada intinya sih pelanggaran yang paling itu masalah SARA sih Pak sebetulnya, tetap di situ. Oke, Masalah isu-isu SARA, ya, narkoba. Narkoba. Jadi memang hal-hal yang melanggar hukum, Oke. norma-norma hukum itu kami sangat istilahnya tuh ketat dengan hal Termasuk seperti itu. juga melanggar apa aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas. Nah, apa nih sanksinya Pak nanti bagi yang melanggar? Ya, jadi beberapa bagi hal pelanggar tadi? pertama kali biasanya kita panggil dulu, kita ajak tukar pikiran, kita tanyakan dulu kenapa sih melakukan hal seperti itu, karena kan biasanya ada pemicunya. Kenapa sih melakukan seperti ini, kita kasih peringatan. Tapi biasanya alhamdulillah meskipun kalau pelanggaran-pelanggaran yang selama ini kita selama 26 tahun berdiri, alhamdulillah belum pernah ada sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang memang agak fatal ya, yang fatal-fatal nggak ada. Jadi masih bisa kita pecahkan secara internal. Jadi lebih bersifat pembinaan lah Pak ya, betul, Pak. bagi anggota yang melanggar Ya. tadi. Ya itu yang karena kita keluarga ini yang bisa kita tetap bertahan solid kompas selama 26 tahun karena kita keluarga. Oke. Ya. Baik pemirsa, bahwa inilah King Blues Scooter. Nah terakhir Pak, kita ingin bertanya setelah acara ini ya, peringatan lahirnya Pancasila, ke depan kegiatan apa lagi Pak yang sudah diwacanakan atau direncanakan? Kedepannya mungkin setelah ini kita beresin dulu internal, kita rapiin, jalin silaturahmi yang lebih dekat lagi, karena kebenaran saya ini baru ditunjuk jadi ketua mungkin baru 1 bulan Pak. Oh gitu ya. Jadi saya harus pelajari lebih dalam ADART, belajar. Tapi sebelum jadi ketua memang sudah lama jadi anggota kan? Udah lama, udah mungkin 20 tahun, 19 tahun udah jadi anggota. Kalau bahasa Palembang tuh barang baru stok lama. Wacana ke depannya gimana nih Yang kegiatan? pasti kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan, yang pasti kegiatan-kegiatan rutin yang kita lakukan itu agenda untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota atau antar keluarga King Blues Scooter itu adalah arisan Pak. Oh, arisan. Arisan yang rutin kita lakukan setiap bulan. Mungkin nanti ada kabar ada musibah, mudah-mudahan lah Indonesia aman dari musibah ke depannya. Amin. Terima kasih. Touring, mungkin yang terdekat kita touring keluarga nih, family gathering untuk keluarga King Blues Scooter nih, misalnya orang 20 misal ke Bangka atau yang dekat Siapi-api. Touring yang pasti King Blues Scooter mensosialisasikan agar sesama teman-teman skuteris itu harus mempererat tali silaturahmi, jangan ada perpecahan, bersatu intinya Pak. Ya, baik. Terima kasih. Baik pemirsa, sekian dulu bincang-bincang kami dengan King Blues Scooter ya. Akhir dari acara ini, saya memohon kepada Pak Ketua untuk memberikan suatu himbauan kepada anggota kita yang mungkin ada yang tidak sempat hadir, termasuk masyarakat yang menonton acara ini. Iya, yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir di kegiatan kita pada hari ini. Untuk yang tidak datang kan mungkin ada suatu sebab yang apalah gitu kan. Yang pasti pesan-pesannya itu untuk menjaga tali silaturahmi, itu aja Pak. Untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas dalam berkendara, karena dalam komunitas motor itu yang paling penting kegiatan itu adalah touring. Kompak selalu dan jaya selalu. Jaya selalu. Demikian pemirsa bincang-bincang kami dengan King Blues Scooter. Ya, saya Meli Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran segar, hati jadi riang.